kesimpulan modul 2, langkah-langkah PTK itu ada 4 ya. Plan, merencanakan. Kedua, action, melakukan. Ketiga, observasi, mengamati. Dan terakhir, reflection ya, merenungkan. Oke. Ketika plan, apa sih yang dilakukan? Dimulai dengan persiapan dan masalah. Masalah dimulai dari kerisauan diri seorang guru di kelasnya terhadap siswanya. Kemudian guru itu mengidentifikasi masalahnya, menganalisis, kemudian mencari solusi berdasarkan teori, menghipotesa kelayakan, dan merumuskan masalahnya. Setelah mempunyai masalah, kemudian guru menyusun RPP. Ya, persiapannya itu menyusun RPP. Kemudian RPP-nya di sini adalah RPP perbaikan yang sesuai dengan solusi teori yang sudah Ibu sepakati ya. Kemudian mencari teman sejawat untuk nanti mengobservasi, menyediakan alat-alat perekam data misalnya seperti video, sekarang bisa dipakai gunakan HP. Kemudian instrumen-instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Misalnya contohnya di sini catatan harian, kuesioner, wawancara, daftar absen ya. Kemudian observasi, bagaimana observasi yang akan digunakan? Apakah observasi itu terbuka, tertutup, terbuka, fokus, terstruktur atau sistematik? Itu dipilih sesuai dengan ibu ya atau bapak. Oke, setelah persiapan selesai, kita masuk ke action. Action di sini guru mengajar di kelas seperti biasa, tetapi ditemani oleh teman sejawat untuk mengobservasi ibu di kelas dengan membawa dari observer yang sudah dibuat oleh ibu. Kemudian selain itu dia mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu berdasarkan hasil ulangan misalnya, kinerja anak-anak, kemudian melakukan kuesioner atau wawancara terhadap siswa berdasarkan daftar absen dan sebagainya. Setelah action di kelas, kemudian ibu memeriksa hasil ulangan dan merekam data hasil penelitian. Merekap data hasil penelitiannya. Kemudian langkah ketiga, mengobservasi. Mengobservasi data-data yang tadi ibu dapat, yang dari merekap, bagaimana sih merekap itu, dengan cara diseleksi dulu ya. Diseleksi termasuk kelompok yang mana sesuai dengan pertanyaan masalahnya. Kemudian direduksi di sini berarti ada hal-hal yang dikurangi. Misalnya pada siklus 1 dan siklus 2 ada anak yang tidak hadir, kemudian ada nilai juga yang tidak masuk, berarti direduksi nama-nama tersebut. Kemudian dikelompok-kelompokkan ya berdasarkan pertanyaan. Nah, hasilnya itu bisa dipaparkan bisa dalam bentuk grafik, tabel atau dinarasikan. Ya, ini namanya kita olah data. Olah data, kemudian hasil olah data itu kita fokus pada menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan itu disesuaikan dengan nomor pertanyaannya, disesuaikan ya untuk nanti kesimpulan. Jadi kesimpulan dengan menjawab pertanyaan itu harus sinkron. Nah, terakhir kita refleksi. Refleksi itu merenungkan dari hasil tadi olah data dan hasil kesimpulan tadi, bagaimana sih keunggulan dan kelemahan dari siklus PTK yang kita gunakan. Ya, kita diskusikan dengan teman sejawat. Ini dengan teman sejawat bagaimana, apakah harus diperbaiki? Nah, kalau perbaiki bagaimana? Perbaikannya seperti apa? Nah, kita akan rencanakan perbaikannya itu di siklus kedua. Bagaimana siklus kedua? Siklus kedua lanjut lagi dengan rencana lagi. Ya, kembali lagi dengan rencana lagi. Merencanakan lagi, menyusun lagi di sini permasalahan, persiapannya seperti ini. Kemudian action lagi, observasi lagi, refleksi lagi dan seterusnya. Hanya di UT di sini dilaksanakan hanya sampai siklus 2. Begitu. Terima kasih.